Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita bersyukur ya setelah kita memperingati kematian Yesus, kebangkitan Yesus, lalu hari Kamis nanti kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan dengarkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dari firman Tuhan ini saya beri tema tak terpisahkan dari kasih Allah. Dari pembacaan firman Tuhan tadi, saya mencatat ada 17 hal yang berpotensi bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tetapi firman Tuhan mengatakan semuanya itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kita akan mulai dari yang pertama, penindasan. Kalau di dalam bahasa Yunaninya itu ditulis lipsis, yang artinya kalau dalam bahasa Inggris tribulation, kesengsaraan. Kita tahu bahwa hampir 2 tahun lebih ya semenjak adanya COVID-19, seluruh dunia, bukan hanya kita Indonesia, mengalami yang namanya kesusahan, mengalami yang namanya kesengsaraan akibat daripada pandemik C-19. Dan bahkan ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Dan bukan hanya itu, ada banyak orang juga kehilangan saudara-saudara yang dikasihi karena pandemik C-19. Tetapi kita bersyukur 2 tahun kita sudah melewatinya. Oleh karena pertolongan Tuhan, sekarang kita sudah ada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Bahkan kalau kita mendengar pengumuman dari Bapak Presiden, di tempat-tempat tertentu bahkan sekarang dibebaskan nggak pakai masker lagi. Kondisi semakin membaik. Ada banyak orang karena peristiwa selama 2 tahun lebih ini yang imannya juga goyah. Karena masalah kesulitan hidup, karena masalah ekonomi. Akhirnya mulai undur daripada Tuhan. Tetapi di balik itu ada juga hal-hal yang kita melihat bahwa orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam masa-masa susah, dalam masa kesengsaraan, Tuhan pelihara. Tuhan luputkan.
dari mara bahaya, dari maut, dari sakit penyakit, dan dari macam-macam hal. Saya membaca di media sosial maupun media cetak, dan ini lagi ramai. Ada satu kabupaten di daerah Sumatera Utara. Rame-rame mereka itu satu desa percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya ada organisasi yang merasa keberatan. Kenapa? Kok bisa? Kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau bukan karena mujizat Tuhan, tidak mungkin seseorang berbalik dari keyakinannya yang lama kepada sesuatu yang baru. Tapi kenapa? Dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa kesengsaraan, dia melihat kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan survive, dipelihara oleh Tuhan. Padahal kita sama-sama mengalami yang namanya pandemik C-19. Tetapi kenapa ini orang-orang yang rajin beribadah ke gereja, kok hidup mereka survive, dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Akhirnya mereka berbondong-bondong memberikan dirinya dibaptis, percaya kepada Yesus. Kesengsaraan itu tidak dapat membuat kita terpisah dari kasih Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tapi bagi orang yang kasihnya kepada Tuhan mungkin suam-suam, masalah kesengsaraan itu memang bisa membuat dia semakin jauh daripada Tuhan. Tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dia semakin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidupnya. Saudara, kesengsaraan itu kita bisa baca mulai Kisah Para Rasul, itu juga banyak dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi kesengsaraan demi kesengsaraan yang mereka alami itu tidak mampu memisahkan dia dari kasih Kristus. Salah satu contoh, Stefanus. Karena dia mengasihi Tuhan, dia memberitakan kabar baik, kabar keselamatan ke banyak orang. Sampai akhirnya dia ditangkap, lalu diperhadapkan pada hukuman mati. Hukuman mati, dirajam, dilempari sama batu. Tetapi itu pun tidak mampu memisahkan dia dari kasih Allah. Dia tidak berkata pada waktu dia di hadapan banyak, mau dieksekusi, dia berkata, ya aku mau mengingkari imanku daripada Yesus. Tidak. Tetapi bahkan dia berdoa supaya Tuhan mengampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Maut sekalipun tidak mampu memisahkan Stefanus dari kasih Allah. Dan akibatnya apa yang terjadi? Buah daripada kesetiaannya kepada Tuhan, salah satu orang yang melihat melempari dia dengan batu bertobat, yaitu Saulus, dan akhirnya bernama Paulus. Dan kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, kebanyakan penulisnya itu adalah Paulus. Kesengsaraan tidak mampu memisahkannya dari kasih Allah. Saudara, kalau kita dalam hidup ini ada masalah, baik itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, ekonomi, masalah fisik, sakit penyakit. Saudara, itu pun gak mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kenapa? Firman Tuhan jelas mengatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya apa? Ada jaminan Tuhan hidup yang kekal. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya. Tapi bagi orang yang tidak percaya, mengalami yang namanya mati kekal. Artinya diraka selama-lamanya, dibakar, menderita selama-lamanya. Tapi bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengasihi Tuhan Yesus, jaminannya ada hidup yang kekal. Oleh sebab itu makanya kalau ada orang yang mengalami penderitaan dalam hidupnya, maut sekalipun itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Karena Tuhan menjamin ada hidup yang kekal bagi siapa orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Saudara, tahun ini aja saya kehilangan 2 saudara yang saya kasihi. Adik bungsu saya yang perempuan di Palembang. Setelah 3 bulan dia mengalami koma. Akhirnya Februari, setelah ada tanda-tanda sepertinya ada pengharapan sembuh. Kenapa? Waktu saya berkunjung ke sana, yang tadinya tidak bisa membuka mata, waktu saya masuk ke ruangan ICU, saya berdoa, lalu saya perkatakan firman Tuhan, matanya terbuka. Saya kaget. Setelah terbuka selama 3 bulan tidak bisa membuka mata karena koma, kemudian ditunjukkan bahwa dia mendengar apa yang saya katakan, dia sadar. Itu apa? Bola matanya mulai dia gerakkan ke kiri dan ke kanan, ke kiri dan ke kanan. Kaget saya. Berarti sudah sadar dia. Kemudian besoknya gantian karena masa-masa pandemik ini masuk ke rumah sakit sulit. Harus antigen, saudara. Jadi gantian kakak saya masuk. Waktu kakak saya masuk, kebetulan lagi dibersihkan mulutnya. Susternya yang membersihkan dia bilang begini, buka mulutnya. Yuk, dia buka. Nanti dia dengar sudah, sadar. Kemudian setelah 2 minggu kami pulang dari Palembang, saya dengar kabar bahwa dia sudah dikeluarkan, dipindahkan dari ruangan ICU ke ruangan HDCU sebelum masuk ke ruangan ke kamar yang tempat untuk dirawat inap. Itu yang namanya ventilator, itu sudah dilepaskan. Sudah. Ada harapan. Ada harapan. Tuhan sudah menyadarkan dia setelah 3 bulan koma. Ada harapan. Tapi seminggu kemudian saya dengar kabar kondisinya drop. Harus diinfus. Bukan darah merah, tapi darah putih. Nah, waktu itu hari Sabtu akhirnya dicari. Ini sama suami adik saya, teman gerejanya. Oke, nanti Minggu setelah ibadah, nanti ke rumah sakit mau diinfus. Tetapi apa yang terjadi? Belum sempat diinfus, kondisinya sudah semakin kritis. Lalu kemudian pada jam 2 siang, Tuhan memanggilnya. Sepertinya ada harapan, tapi saya percaya. Karena adik saya ini sudah percaya kepada Tuhan. Sebagai manusia tentulah kita sedih. Karena apa? Ada harapan, sudah ada tanda-tanda, ini mau sadar ini. Tapi ujungnya Tuhan bilang selesai sampai di sini saja. Ya pulang ke rumah Bapa di surga. Dia percaya. 41 hari kemudian suami adik saya persis di bawah saya. Dia masuk rumah sakit. Kondisi enggak terlalu parah, saudara. Enggak terlalu parah. Masuk tapi mungkin salah obat. Loh, tiba-tiba kulitnya itu seperti terbakar, saudara. Seperti terbakar. Wah, ini salah obat. Lalu berencana
Dia di kota Pematang Siantar mau dibawa ke Medan, karena di Medan alatnya mungkin lebih canggih. Akhirnya dibawa ke sana. Sampai di sana, itu yang mungkin sudah mulai gelisah sehingga waktu dia diinfus, entah bagaimana gak ada susternya, dicopot sendiri. Dia jalan di lorong-lorong, waduh. Saya sempat video call sekali sama dia, memang kondisinya sepertinya mungkin stres karena gak pernah ngalami seperti ini. Lalu apa yang terjadi? 2 hari kemudian sempat di HD 2 kali, mau di HD yang ketiga kali Tuhan sudah panggil saudara. Waduh, dalam hati saya. Baru yang bungsu lalu 41 hari kemudian suami adik saya ini dipanggil Tuhan. Secara manusia sedih saudara. Belum habis air mata. Sudah muncul lagi saudara. Tapi saya percaya. Karena dia percaya kepada Yesus. Tuhan bilang ya sudah berakhir hidup di dunia sampai sini. Dia sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Suatu hari kelak nanti kita akan berkumpul di rumah Bapa di surga. Saudara, kesengsaraan itu tidak mampu memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebagai manusia mungkin ada orang berkata, waduh Tuhan gak adil, kenapa Tuhan dalam waktu yang singkat kok Tuhan sudah panggil lagi, belum hilang kesedihan ini, kok muncul lagi. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, kesedihan itu tidak mampu memisahkan dari kasih Allah. Saudara, Allah kita begitu sangat mengasihi kita. Jadi kalau hari-hari ini mungkin saudara mengalami kesengsaraan karena persoalan-persoalan di dalam hidupmu. Ingatlah bahwa semuanya itu sebenarnya Yesus sudah tanggung di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu lebih lagi saudara. Itu enggak mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Sama seperti firman Tuhan bilang begini. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi sama seperti orang yang sudah menikah. Sudah Tuhan persatukan. Gak ada yang dapat memisahkannya kecuali kematian. Jadi sama, gak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Gak ada. Kecuali kematian, karena kita sudah pulang ke rumah Bapa. Saudara, jadi jangan saudara menjadi orang Kristen yang cengeng. Kalau ada masalah, ada persoalan, lalu saudara sudah bilang begini, sudahlah gak usah gereja-gerejaan, sudahlah gak usah pelayanan-pelayanan. Ternyata setelah saya melayani keadaannya tambah banyak masalah, tambah banyak tekanan. Semakin saya setia, semakin saya rajin, semakin banyak persoalan. Udahlah biasa-biasa saja, gak usah. Saudara, itu semua hanya tipu muslihat daripada iblis saudara. Karena memang dari dulu mulai zamannya Adam, memang dia mau memisahkan hubungan manusia dengan Allah penciptanya. Itu mulai zamannya Adam dan Hawa. Tapi Allah mengutus anaknya supaya kita dipersatukan kembali dengan Allah. Yaitu melalui kematiannya di kayu salib. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya kepada. Saudara, itulah kasih Allah yang begitu sangat besar. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 14 dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Saudara, kalau di dalam terjemahan naskah kuno Yunani, kasih Kristus dikatakan kasih Allah di dalam Kristus. Saudara, kasih Allah itu begitu besar. Itu enggak bisa memisahkan saudara dan saya dari Dia.
Kesengsaraan itu tidak bisa memisahkan. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 139, Mazmur 139, tolong ayat 7 sampai 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari? Bentar, belum. Klik dulu. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Terus, 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Terus, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Haleluya. Itu jaminan firman Tuhan, kemanapun kita, Tuhan ada. Bahkan ke langit sekalipun katanya dia ada, saudara. Jadi jangan takut, saudara. Tuhan itu begitu sangat mengasihi saudara dan saya. Jadi jangan karena masalah kehidupan itu membuat saudara jadi terpisah dari kasih Tuhan. Memang dunia ini menawarkan segala macam, tujuannya hanya satu, memisahkan kita dari Kristus. Tapi saudara ingat, dunia ini membawa kepada kebinasaan. Tetapi kalau kita pilih mengasihi Tuhan, dia bawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tinggal sekarang, mana yang saudara pilih? Karena hidup ini pilihan saudara. Mulai kita bangun pagi hari pun pilihan saudara. Apalagi sekarang ini kan cuacanya kadang-kala harusnya udah musim kemarau ini, tapi masih hujan saudara. Coba pagi-pagi, hujan, dingin, wah, kan saudara berpikir, gereja apa enggak ya? Gereja apa enggak ya? Wah, ya kan? Makin deras, wah ya sudah, gak usah gereja. Alasan nanti kan tinggal telepon, Pak Gembala, maaf Pak, di tempat saya banjir Pak, saya nggak bisa gereja. Itu pilihan, tergantung kita mana. Tapi saya mau beritahu saudara, dalam keadaan seperti itulah semakin kelihatan apa yang ada di dalam hatimu. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan apa tidak. Dalam keadaan sulit seperti itulah semakin kelihatan kualitas iman percaya kita. Kita ini domba atau kambing. Saudara, itu pilihan saudara. Dan semakin kelihatan kualitas iman saudara dan saya pada saat kita mengalami kesengsaraan. Pada saat kita mengalami masa-masa sukar, disitulah semakin kelihatan apa sih yang ada sebenarnya di dalam hati kita yang paling dalam. Itu akan muncul keluar saudara. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, maka kesengsaraan maut sekalipun tidak membuat engkau goyah. Engkau tetap berkata, sekali aku pilih Yesus, selama-lamanya aku tetap setia. Maut sekalipun aku tidak takut, karena Yesus menjanjikan ada kehidupan yang kekal. Amin. Saudara, kita di dunia ini, ya kesengsaraan. Saudara, mungkin ada yang latar belakang dulunya bukan orang Kristen. Lalu jadi orang Kristen. Mungkin saudara dibenci sama saudara-saudaramu. Bahkan mungkin kita pun sesama kita, mungkin ada juga yang membenci kita. Karena melihat pelayanannya, oh dia begini sekarang. Wah mulai menggosip ke sana kemari. Gak usah saudara, ada seperti itu. Wah begitu dia melayani sungguh-sungguh, lalu mulai ada gosip. Biasanya itu ya, itu sesama orang gereja saudara. Kalau orang di luar gereja sana mungkin ya oke lah,
masuk kiri keluar kanan. Tetapi ini sesama gereja jadi saling ketemu, tetapi nanti di luar menggosip, saudara. Oh, si ini mulai ini, kenapa pengen dekat dengan ibu gembala? Supaya apa? Kalau dekat dengan ibu gembala, waduh, kucurannya lancar, saudara. Akhirnya dia bilang apa? Aduh, udahlah, saya nggak mau melayani lagi. Ingat, firman Tuhan bilang begini. Matius 10:22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Amin, saudara. Itu firman Tuhan sudah bilang. Jadi kalau orang membenci saudara karena saudara mengasihi Tuhan, gak usah kaget, saudara. Gak usah bingung. Jangan saudara bilang, aku berhenti dulu deh pelayanan. Soalnya ada banyak orang ngomongin aku begini-begini. Kalau saya pakai istilah anak gaul sekarang, waduh cemen banget nih orang. Baru di ngomongin gitu aja udah pilih mundur. Wah, baru seperti itu. Bagaimana kalau seperti Sadrak, Mesak, Abednego? Mereka dimasukkan kemana? Yang perapian, surah api. Waduh, itu mungkin temperaturnya baru jarak 2 meter aja mungkin panasnya itu sudah terasa, saudara. Itu pun tidak mampu memisahkan dia dari kasih Tuhan. Dan apa yang terjadi? Apakah Tuhan tutup mata? Apakah Tuhan lepas tangan? Tidak, saudara. Mereka masuk, ada orang keempat, ada malaikat di sana. Mereka tidak apa-apa. Rambutnya pun tidak ada yang terbakar, saudara. Sekarang kan rambut hitam bisa berubah menjadi merah, bisa berubah menjadi kuning, bisa berubah menjadi hijau, biru. Tinggal di apa, saudara? Tinggal dipilok aja, katakan. Ya kan? Nah, apakah dia keluar dari perapian itu rambutnya jadi merah semua, jadi jigrak semua, saudara? Enggak, saudara. Karena Tuhan meluputkan mereka. Kenapa? Tuhan lihat betapa mereka mengasihi. Saudara. Jadi jangan heran kalau kita dibenci oleh orang-orang dunia ini. Karena saudara mengasihi Kristus. Kenapa? Nah, firman Tuhan bilang begini. Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara, kenapa dunia membenci kita? Karena kita bukan dari dunia ini. Karena Tuhan yang memilih saudara dan saya. Penduduk Indonesia ada berapa ratus juta, saudara? 260 juta lebih mungkin. Tapi yang dipilih Tuhan menjadi pengikutnya berapa, saudara? Ada 10% enggak? Berdasarkan sensus dari tahun ke tahun selalu enggak berubah. Padahal kenyataan di lapangan itu sudah banyak, saudara. Mungkin sekarang sudah bisa 30 atau 40%. Di antara sekian banyak Tuhan memilih saudara dan saya. Apakah itu karena kita hebat? Apakah karena kita lebih baik dari orang-orang yang lain? Bukan, saudara. Itulah anugerah Tuhan. Makanya jangan saudara sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Itulah kasih Kristus. Jadi kalau dunia ini membenci kita, firman Tuhan sudah ingatkan tadi Yohanes 15:19. Karena memang kita ini bukan berasal dari dunia lagi, saudara. Jadi warga negara kita ya, sekarang ini setelah kita percaya dalam Yesus, warga negara apa warga negara saudara dan saya? Warga negara kerajaan sorga, saudara. Amin, saudara. Kita di dunia ini hanya sementara. Kita tinggal nunggu waktunya Tuhan saja. Jadi kalau Tuhan bilang, sudah selesai, pulang.
puji Tuhan, aku pulang sekarang ke rumah Bapa di sorga. Amin saudara. Kenapa? Di sana nggak ada lagi namanya penderitaan. Gak ada sakit penyakit, gak ada kesusahan, gak ada saudara. Di sana yang ada hanya damai, sukacita, kasih saudara. Gak ada yang namanya membenci satu dengan yang lain, gak ada. Kalau di dunianya kan ada yang sirik-sirikan toh, ada yang berhasil. Wow, kalau kita ketemu tersenyum, tapi hatinya belum tentu tersenyum. Bisa jadi dalam hatinya, kok iso ya dia kayak gitu. Jangan-jangan dia begini. Tapi di surga sana enggak ada seperti itu saudara. Makanya tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin saudara. Kesengsaraan sekalipun tidak bisa. Dan sebab itu saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus. Jangan kaget, jangan heran kalau dunia ini membenci saudara. Karena memang sekarang di dalam Yesus kita ini bukan dari dunia. Tuhan sudah memilih kita. Dan warga negara kita adalah warga negara kerajaan surga. Jadi saudara enggak perlu takut di dalam menghadapi hidup ini. Mara bahaya sekalipun, maut sekalipun, kita enggak perlu takut. Karena hidup kita ini sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Yang perlu adalah bagaimana dalam hidup yang memang masih Tuhan anugerahkan kepada saya. Hidupku ini semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin menyenangkan Tuhan. Dan hidupku boleh jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik.